Ada apa? Inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kak. Iya? Ada yang mau perkenalan tuh. Siapa tuh? Tuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainah Dewi Sartika. Saya dari kelas A. NIM saya 250902500027. Saya dari Universitas Negeri Makassar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Pendidikan Akuntansi. A few moments later. Jadi pada kesempatan ini di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu penting untuk diketahui oleh seluruh warga Indonesia. Pemahaman masyarakat mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bisa menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi sekaligus bahasa nasional di negara Indonesia. Bahasa ini merupakan varietas yang dibakukan dari bahasa Melayu, yaitu bahasa rumpun Austronesia yang digolongkan ke dalam rumpun Melayu. Bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Lalu, bagaimana sejarah dan kedudukan bahasa itu sendiri? Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebut lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok berkumpul dalam perapatan pemuda dan berikrar. Saat ini, momen tersebut dikenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan bahasa Melayu. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukannya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa nasional. Sedangkan dalam kedudukan sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang terakhir ada fungsi bahasa Indonesia. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975, dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yaitu yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua ada bahasa pengantar pendidikan, yaitu bahasa pengantar pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia kecuali daerah-daerah seperti daerah Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar yang menggunakan bahasa daerah yang sebagai bahasa pengantar sampai tahun ketiga pendidikan dasar. Dan yang ketiga ada bahasa perhubungan tingkat nasional, yaitu bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat internasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Yang terakhir ada bahasa kebudayaan dan iptek. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan ilmu teknologi. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat komunikasi,
identitas nasional, dan penghubungan serta fondasi pengembangan masyarakat kebudayaan.